Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa bersama saya Ahmad Adiasta dalam program Speech Harmony. Kawan-kawan, ini adalah kelas pertama dan di sini saya ingin membahas tentang basic of speech. Bahwasanya manusia adalah makhluk yang berkomunikasi dengan cara berbicara. Kita mulai bicara begitu kita bangun tidur, di pagi hari, kemudian bicara sampai hendak tidur lagi. Bahkan ada loh orang yang bisa bicara walaupun dia udah tidur. Nah, ini artinya kawan-kawan, setiap manusia normal memiliki kemampuan untuk berbicara. Walaupun dalam berbagai kondisi, topik pembicaraan ini harus ditentukan pastinya. Dan dapat berbicara serta berkomunikasi secara baik merupakan salah satu kebahagiaan terbesar dalam hubungan antar manusia, ya enggak? Nah, bagi saya percakapan yang baik harus berjalan seperti permainan badminton ataupun tenis, di mana ada saatnya bola dilemparkan, kemudian dikembalikan. Dan hindarilah percakapan yang membosankan seperti permainan golf yang terus-menerus pukul bola mereka sendiri tanpa ada feedback dari audien. Nah, di sini di pertemuan pertama saya ingin mengatakan bahwa apapun namanya, komunikasi itu harus dua arah. Bahkan pada saat kita berdiri di atas panggung sekalipun. Tentu nanti akan saya sampaikan gimana sih caranya. Nah, tapi sebelumnya kita akan belajar menjadi pembicara yang baik, pembicara yang sensitif dengan kehadiran audien. Karena inilah seninya menjadi public speaker, bisa menangkap sinyal dari pendengar, kemudian merespon sinyal dalam pembicaraan tersebut. Karena pembicara yang baik harus selalu memberi dan menerima pesan dengan para pendengar atau dari para pendengar, yang juga sama seperti percakapan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kawan-kawan, secara praktis kita harus menyadari bahwa respon audien adalah segalanya. Seperti jika kita sedang mengajukan pertanyaan, apakah Anda setuju? Misalnya, sebelum lanjut, maka seorang pembicara harus menunggu respon dari audien. Bisa jadi akan ada keheningan, mereka nggak nyambung, rasa takjub, anggukan, ketawa, atau bahkan resah karena bosan. Atau contoh lain misalnya, jika audien merasa bosan ya, katakanlah dengan show kita, dengan penampilan kita, maka mereka akan menunjukkan rasa bosan itu dengan berbagai macam cara. Mulai dari yang paling kasar, ngobrol sendiri, hingga paling sopan sekalipun. Menguap itu minimal. Dan jika mereka tertarik, mereka juga pasti akan menunjukkan ketertarikannya dengan apa yang kita sampaikan. Jadi, jika ingin menjadi pembicara, tampillah dengan menarik atau, mohon maaf, sebaiknya kita jangan pernah berdiri di hadapan para audiens sekalian. Ya, memang seperti itulah kenyataannya. Tapi tenang, public speaking adalah skill, bisa dipelajari. Baik, selanjutnya kita akan menciptakan sebuah ketertarikan, yang mana ketertarikan ini adalah tugas pembicara. Entah pada saat kita presentasi di kantor, di panggung besar, meeting room, terlebih jika kita menjadi pembawa acara ya, atau moderator mungkin. Sebab ketika ketertarikan audien hilang, dapat dipastikan target acara akan menguap dari pembicaraan. Nah, tanggung jawab di sini artinya bukan hanya menciptakan sebuah speech, sebuah pidato, sebuah materi yang akan mengantarkan para pendengar pada sebuah kesimpulan yang sesuai harapan kita aja. Tapi juga harus menciptakan aspek-aspek pembentuk kesimpulan itu semenarik mungkin. Artinya, seorang pembicara harus mampu menarik perhatian para pendengar dari awal acara hingga bagian akhirnya. Nah, sebagai tambahan, kalau kita dapat meyakinkan para pendengar bahwa kita peduli tentang masalah mereka, misalnya, hal itu akan menciptakan atmosfer emosi ya bagi mereka untuk menerima ide kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena mereka udah percaya terlebih dahulu sama kita. Nah, oleh karena itu, preparation yang harus kita lakukan nomor satu adalah pahami yang Anda bicarakan. Nah, tentu banyak sekali aspek-aspek yang diperlukan untuk menciptakan kesimpulan yang baik. Tetapi jika harus disingkat dalam satu kalimat, kita bisa mengartikannya sebagai pahami yang Anda bicarakan. Nah, pelajari materinya, kemudian baca baik-baik, jangan sampai ada yang miss, sehingga Anda benar-benar menguasainya. Jadi jangan sekedar tahu beberapa hal tentang topik Anda, tapi kuasai, ketahui sampai dalam gitu. Nah, Anda harus bisa mengisi setiap detik dalam presentasi Anda dengan muatan yang solid, yang full, yang bagus. Begitu Anda bisa melakukannya, maka 90%
tugas Anda sebenarnya udah terpenuhi, bahkan sebelum Anda berdiri di hadapan audiens, karena udah persiapan gitu. Contohnya adalah saya sendiri, di mana saya udah terbiasa membuat skrip untuk tampil sebagai pembicara dan MC itu sejak jadi penyiar radio tahun 2007. Dan di antara itu semua ada banyak yang harus saya buang, artinya koreksi, evaluasi, buang, ganti baru. Nah, sementara hanya sedikit yang saya simpan dan modifikasi untuk penampilan saya di akhir-akhir ini. Karena memang sebuah presentasi seharusnya dipersiapkan sematang itu. Ibaratnya penting untuk kita mengumpulkan 100 gagasan, 100 ide dan membuang yang 90 atau bahkan 99 hingga ketemu satu yang bagus. Caranya adalah kita cari materi serta informasi yang berkaitan, kemudian akan kita gabungkan sehingga kita bisa satuin gitu. Nah, hal ini dapat dipastikan menambah kepedean, percaya diri, dan memantapkan penyampaian. Walaupun tidak banyak orang yang melakukannya, ternyata ini adalah faktor mendasar dalam persiapan sebelum kita tampil di atas panggung. Yang kedua, banyak tahu atau tahu banyak. Nah, apa bedanya? Perlu saya sampaikan perbedaan antara menjadi pembicara dengan menjadi seorang pembawa acara dan moderator ya. Jika Anda adalah seorang moderator atau pembawa acara, memang Anda tidak diminta untuk menguasai detail-detail tentang satu bidang atau satu topik. Namun Anda dituntut untuk dapat menghidupkan acara, melibatkan audiens dengan pembicara, kemudian menyajikan acara sesuai dengan rundown yang disiapin mulai dari awal sampai akhir. Nah, misalnya jika Anda adalah seorang moderator di satu kesempatan gitu ya, Anda boleh jadi akan membawakan acara misalnya seputar ekonomi. Lalu di kesempatan yang lain, minggu depannya Anda harus membawakan acara seputar politik. Lalu di acara yang lain Anda harus bicara tentang pendidikan, gaya hidup, dan mungkin situasi yang lagi viral saat ini. Nah, maka di sini Anda dituntut untuk menguasai banyak topik, tapi nggak perlu dipahami secara mendetail. Sebab tugas Anda saat itu adalah mengajak pembicara menyampaikan materi dan mengulik apa yang menjadi isi kepala mereka kepada audiens. Nah, walaupun Anda tidak memahami secara detail tentang satu topik, akan tetapi Anda dapat membawa alur itu tadi secara menarik dan acaranya ini jauh dari kejenuhan audiens. Nah, sementara yang kedua perbedaannya kalau misalnya Anda adalah seorang pembicara, maka Anda tidak perlu mengetahui banyak topik atau menyampaikan banyak topik pada saat Anda lagi speech, lagi berbicara di satu waktu tertentu. Akan tetapi topik yang Anda sampaikan harus Anda kuasai secara mendetail. Nah, ini bedanya banyak tahu dan tahu banyak. Misalnya data-datanya, analisanya, permasalahan yang sedang terjadi, sampai solusi yang harus diberikan atas permasalahan tersebut. Misal nih, Anda sedang menyampaikan topik tentang bagaimana mendidik anak di era gadget saat ini. Maka yang harus Anda persiapkan itu bukan gadgetnya apa atau device-nya apa, tapi memang detail-detailnya gitu. Contoh misalnya, adalah data tentang penggunaan gadget oleh anak-anak di bawah usia tertentu misalnya. Kemudian tontonan yang seringkali mereka lihat. Kemudian kanal-kanal atau website atau sosmed apa yang sering dibuka oleh anak-anak itu untuk menyaksikan tayangan favoritnya. Berapa lama durasi mereka pakai gadget dalam sehari. Apa dampak yang diperoleh atau dimunculkan dari aktivitas itu di dalam aktivitas kesehariannya, misalnya, kebanyakan main game tembak-tembakan akhirnya jadi suka kasar, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, termasuk bagaimana orang tua harus bersikap kepada anak-anaknya misalnya. Lalu juga misalnya tentang apa yang melatar belakangi penggunaan gadget pada anak-anak. Misalnya orang tuanya sibuk, anaknya rewel, kasih gadget, udah diem gitu. Nah, sehingga di sini Anda dapat menyajikan materi tersebut secara terstruktur dan komprehensif, serta bisa ngasih solusi sama audiens. Nah, inilah letak perbedaan ketika Anda menjadi seorang pembawa materi atau penyampai topik tertentu dengan pada saat Anda menjadi pembawa acara atau moderator. Nah, kendati demikian, nggak boleh ya, karena memang nggak ada banding-bandingin antara dua posisi tersebut. Baik itu MC ataupun moderator dengan pembicara, kira-kira saya mau jadi yang mana sih? Mana yang lebih baik? Nggak ada bedanya. Tapi kedua hal itu memiliki trik dan keterampilan-keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang pembicara. Boleh jadi Anda menguasai salah satunya ataupun Anda bisa jadi dua-duanya. Aman-aman aja. Yang ketiga, pembukaan yang menarik perhatian
Nah, di video kali ini akan saya kupas untuk memberikan penjelasan terkait posisi sebagai seorang pembicara. Sebab saya sudah mengulik soal menjadi pembawa acara di e-book yang saya bagikan kepada Anda secara gratis kemarin. Nah, artinya di sini Anda hanya cukup menyampaikan satu topik atau sebuah topik dalam satu presentasi. Dan itu memang nanti saya akan ajarkan gimana cara membuat materi secara terstruktur. Termasuk yang paling penting di sini adalah jika Anda hanya memiliki waktu yang sedikit atau terbatas untuk presentasi. Nah, untuk mengawalinya Anda wajib memberikan pernyataan atau pertanyaan yang benar-benar menarik perhatian. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan gitu ya, ilmuwan di seluruh dunia setuju bahwa bumi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, atau cari padanan kalimat yang menurut Anda, audien ini dapat terusik pikirannya. Sehingga semua orang akan berpikir bahwa pernyataan Anda itu berarti atau seakan-akan, wah dunia akan segera hancur. Lantas apa yang harus kami lakukan? Nah, gitu. Anda juga bisa menambahkan pukulan beruntun kepada audien. Bukan dipukul beneran ya, tapi dipukul dengan kalimat. Contoh misalnya, bahkan hingga hari bumi setiap tahunnya diperingati pun belum bisa memperbaiki keadaan bumi kita. Nah, gitu. Selanjutnya dalam paparan materi berikutnya, Anda dapat menyampaikan contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh besar, misalnya oleh aktivis lingkungan, oleh siapa tuh yang membersihkan pantai-pantai di Indonesia yang kotor tuh, agar tindakan para pakar atau praktisi ini dapat memperkuat pernyataan Anda di awal. Dan di bagian akhir, itulah saatnya bagi Anda untuk menyampaikan gagasan atau solusi sebagai jalan keluar kepada audien. Lebih baik lagi, apabila Anda adalah seorang praktisi, itu lebih gampang lagi, teman-teman. Atau misalnya Anda ingin menceritakan pengalaman menarik Anda dalam upaya menyelamatkan bumi atau lingkungan misalnya. Walaupun kisah nyata yang Anda alami itu jauh lebih menarik untuk disampaikan, tapi ingat, berhati-hatilah dengan acuan tentang diri sendiri. Karena gini, sebisa mungkin jangan menonjolkan diri kita terlalu dalam pada saat berbicara. Dalam pengalaman Anda misalnya ceritakan tentang kisah upaya Anda, bicarakan kesulitan di lapangan, resiko yang dihadapi, orang-orang yang membersamai dalam satu tim, atau satu atau dua momen yang nggak terlupakan gitu. Hindari terlalu sering berkata, saya melakukan ini, saya melakukan itu gitu. Kenapa? Karena inti pidato atau speech itu bukan diri Anda, melainkan topik pembicaraannya. Yang keempat, menggelembungkan topik. Nah, ini bahaya. Di antara banyak pengalaman dan pengamatan yang saya lakukan, ada saat-saat di mana saya kehabisan bahan saat presentasi. Ngeblank. Apa yang kita siapin ternyata nggak cukup untuk mengisi waktu yang udah disediakan. Misalnya 1 jam, setengah jam udah habis. Nah, sayangnya keadaan seperti ini seringkali disikapi dengan tidak bijak, yakni dengan cara menggelembungkan presentasi. Misalnya dengan kalimat, saya jadi ingat ketika dulu saya begini-begini dan begitu. Sesuatu yang sebelumnya nggak disiapin dalam bahan presentasi. Nah, harus saya katakan hal semacam ini sangat tidak efektif. Sebab alih-alih menambah keseruan topik, tambahan-tambahan ini tuh hanya akan menggelembungkan topik. Presentasi nggak semakin panjang lebar, presentasi akan menjadi sangat panjang lebar tetapi tidak berkembang gitu. Lalu apakah nggak boleh menceritakan pengalaman pribadi? Boleh, tapi tadi syaratnya di yang ketiga. Pertama harus kita rencanakan dulu cerita pribadi itu sebelumnya pada saat mau presentasi ya, H-1, H-2. Atau kemudian kita masukkan dalam rangkaian materi sekalian agar cerita itu bisa memberikan contoh yang menginspirasi. Kemudian hal lain yang bisa Anda gunakan kalau Anda pengen killing time pada saat presentasi diantaranya adalah membuka sesi tanya jawab mungkin, kemudian ada group games, diskusi kelompok, kegiatan interaktif, mengupas data-data, menampilkan tayangan-tayangan video dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal semacam ini dapat digunakan untuk killing time dan dapat juga dipakai untuk mengusir kejenuhan. Yang kelima, menciptakan kerangka presentasi. Nah, memang ini adalah cara yang old school, yang jadul ya. Namun Anda akan lebih mudah memahami isi materi atau presentasi Anda. Nah, caranya gimana? Siapin diri Anda sejak 10 sampai 2 minggu sebelum acara. Kalau memang ini adalah topik baru atau Anda pengen bikin alur yang baru gitu. Jadi mulai persiapan dengan cara duduk pakai kertas, duduk menghadap kertas pakai pensil.
Paling nggak selama 20 menit lah. Lalu tulis minimal 50 pertanyaan tentang topik yang ingin Anda sampaikan. Apapun pertanyaannya, nggak usah difilter, nggak usah dibatasin. Selama sesi 20 menit ini, Anda akan menciptakan sebuah kerangka presentasi yang mau Anda sampaikan, dan lebih baik lagi jika ditekankan pentingnya membuat kerangka itu dalam bentuk pertanyaan gitu. Sebab hal ini akan, namanya pertanyaan ya, itu akan membuat otak kita terangsang untuk menjawab. Jika dibandingkan dengan merancang dengan kerangka secara konvensional, pakai saya mau menyampaikan A, B, C, tapi kasih pertanyaan. Nah, gimana caranya? Tenang, nanti di pertemuan ketiga kita akan sama-sama belajar membuat rancangan ini sampai menjadi sebuah topik dengan alur yang baru. Karena ini adalah tahap pertama ya. Dan kemudian setelah bikin kerangka di kertas, kita bisa mulai menyusun jawaban-jawaban pertanyaan yang udah ditulis. Nah, bedanya apa dengan tahap pertama tadi? Anda nggak perlu membatasi diri dengan waktu 20 menit, tapi jangan ya lama-lama juga gitu. Lakukan aja sampai ya mulai merasa bosan, capek gitu. Nah, di tahap kedua ini mulailah bisa pakai laptop, pakai komputer untuk merapikan tulisan-tulisannya. Tapi hindari terlebih dahulu untuk pakai atau mengakses informasi dari Google ataupun AI, sebab data dari internet itu akan kita gunakan nanti sebagai pendukung, sebagai apa ya, data-data tentang sesuatu yang kekinian dan akan kita sampaikan kepada audiens. Tenang aja, manual dulu baru otomatis. Yang keenam, melatih penampilan. Nah, ada sebuah pertanyaan, apakah perlu menyiapkan skrip dan menghafalkannya, kemudian membacanya pada saat tampil dengan bantuan teleprompter di depan audiens? Ya, tentu aja enggak ya. Sebab dalam kondisi tertentu, membaca skrip itu justru akan membuat presentasi Anda terdengar kayak membaca. Bukan seperti sedang berbicara begini. Nah, jadi lebih kaku gitu. Nah, ada dua cara sebenarnya dalam kita melatih presentasi ya. Yang pertama itu latihan sendiri. Nah, latihannya gimana? Latihan dengan suara keras seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di kesempatan hari ini saya akan begini ya. Nah, latihan berbicara dengan suara keras itu bakal bantu kita untuk mendengar diri sendiri dan memperbaiki intonasi serta artikulasi. Bagus-bagus kalau bisa direkam videonya. Nah, tapi jangan lupa gunakan timer. Sebab kenapa? Latihan dengan menggunakan timer itu akan memastikan kita nggak bakal melebihi waktu yang udah ditentukan. Dan dengan bantuan video, dengan bantuan handphone untuk direkam, itu nanti kita bisa mengidentifikasi kesalahan, kemudian kita bisa evaluasi. Kayaknya saya nggak perlu ini deh, kayaknya bagian ini perlu dibuang dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian cara kedua, ini adalah cara yang paling saya suka, adalah latihan bareng orang lain. Jadi kita bisa minta bantuan teman atau keluarga, saudara untuk mendengarkan presentasi dan minta mereka untuk kasih masukan. Terima aja kritik dan saran dari mereka, kemudian dijadikan feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan presentasi atau materi kita besok, gitu ya. Nah, sampai di sini saya yakin Anda akan merasa bahwa semua orang sebenarnya bisa menjadi pembicara yang bagus, yang berpengaruh, yang keren. Nah, asalkan Anda memahami hambatan-hambatannya dan berbagai sarana-sarana untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Dan sebenarnya inti dari pembahasan kita di video pertama ini adalah bagaimana sih memahami masalah dalam public speaking dan tidak membiarkannya menjadi penghalang buat kita untuk tampil baik. Jadi kita atasin gitu dengan beberapa tips tadi yang sudah saya sampaikan. Sebagaimana kita juga harus memahami bahwa dalam segala hal itu kan terdapat resiko yang dapat diminimalisir dan ada konsekuensi yang harus dihadapi gitu. Terima kasih telah menyimak permulaan atau kelas pembuka di episode 1 ini. Di video kedua berikutnya Anda akan belajar dan memahami bahwa untuk menjadi pembicara yang baik dan berpengaruh, hal pertama yang dibutuhkan adalah menjadi diri Anda sendiri. Gimana caranya? Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.